Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan jaringan syaraf neurologi. Apa sih sistem syaraf itu? Salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Neurologi adalah ilmu yang pelajari tentang syaraf. Fungsi sistem syaraf yaitu mengumpulkan informasi dari dalam dan luar melalui indera atau fungsi sensorik, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang, dan mengatur dan mengendalikan kerja otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat fungsi motorik dan bekerja sesuai fungsinya. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari sistem syaraf? Yang pertama ada neuron atau sel syaraf, kedua ada neuroglia, dan ketiga ada sinapsis. A. Neuron atau sel syaraf merupakan satuan kerja utama dari sistem sel syaraf yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat syaraf serta menghantarkan rangsangan dari pusat syaraf ke otot dan kelenjar. Kemudian bagian-bagian struktur sel syaraf. Yang pertama ada dendrit, sel syaraf pendek dan bercabang-cabang yang berfungsi menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua ada badan sel, yaitu bagian yang paling besar dan pengendali dari seluruh aktivitas sel syaraf yang berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Kemudian yang ketiga ada nukleus, yaitu inti sel syaraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel syaraf atau neuron. Yang keempat ada neurit atau akson, yaitu serabut sel syaraf yang memiliki cabang tunggal yang berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor. Kemudian yang kelima ada selubung mielin, yaitu selabut pembungkus neurit. Dan yang keenam ada sel Schwann, sel yang memiliki selubung mielin yang berfungsi mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit, dan membantu regenerasi dari neurit. Kemudian yang ketujuh ada nodus Ranvier, yaitu lekukan di antara dua segmen yang berfungsi sebagai loncatan impuls syaraf agar lebih cepat sampai ke tujuan. Yang kedelapan ada sinapsis, yaitu celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Kemudian ada klasifikasi sel syaraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu neuron sensorik, sel syaraf yang mempunyai fungsi menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera, kemudian menghantarkan impuls atau rangsangan dan meneruskannya ke pusat syaraf yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua ada neuron motorik, sel syaraf yang mempunyai fungsi untuk menghantarkan impuls dari otak dan sumsum tulang belakang menuju otot dan kelenjar. Dan yang terakhir ada neutron interneuron, yaitu menghubungkan neuron sensorik dan motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron yang lain. Kemudian klasifikasi sel syaraf berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada neuron multipolar, yaitu sel syaraf memiliki satu akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Yang kedua ada neuron bipolar, yaitu sel syaraf yang memiliki dua juluran sitoplasma atau dendrit pada badan selnya. Dan yang ketiga ada neutron unipolar, yaitu sel syaraf yang hanya memiliki satu juluran sitoplasma pada badan selnya. Kemudian B. Neuroglia merupakan penunjang susunan syaraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat, biasa disebut sel glia. Kemudian ada neuroglia terdiri dari beberapa jenis sel. Yang pertama yaitu astrosit, yaitu berbentuk seperti bintang yang berfungsi sebagai penyatu berbagai neuron. Yang kedua ada oligodendrosit, yaitu berbentuk seperti astrosit namun dengan badannya lebih kecil dan berfungsi membentuk selubung mielin. Dan yang ketiga ada mikroglia, yaitu bersifat fagosit dan sel ependima berupa sel epitelium yang melapisi selebra dan medula spinalis. Kemudian C. Sinapsis merupakan penghubung antar neuron atau menjadi titik temu antara ujung akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lain. Kemudian ada mekanisme hubungan antar syaraf. Yang pertama yaitu sel syaraf atau neuron memiliki kemampuan untuk menerima dan memberikan jawaban terhadap rangsang yang diberikan kepadanya. Kemudian rangsangan yang diterima oleh reseptor atau alat indera akan dihantarkan ke pusat susunan syaraf. Kemudian rangsangan dari dendrit terus ke badan sel syaraf dan selanjutnya oleh akson akan diteruskan ke dendrit neuron lainnya.
Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara akson dan dendrit dari sel syaraf lain terdapat jarak yang sangat kecil yang disebut dengan sinapsis. Kemudian ada sistem syaraf pusat atau SSP. Komponen utama sistem syaraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kedua sistem ini dilindungi oleh suatu selaput yang disebut menengis. Sistem syaraf pusat inilah yang mengatur pergerakan tubuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem syaraf tepi atau SST. Komponen utama sistem syaraf tepi yang pertama, sistem syaraf tubuh atau somatik yaitu terdiri dari 31 pasang di sumsum tulang belakang dan 12 pasang di otak. Yang kedua, sistem syaraf otonomi atau otonom, sistem syaraf parasimpatik dan sistem syaraf simpatik. Nah, di sini ada perbedaan simpatik dan parasimpatik berdasarkan dari efek stimulasi sistem syaraf simpatik dan efek stimulasi sistem syaraf parasimpatik. Kalian bisa lihat sendiri dan mempelajarinya ya. Kemudian ada penyakit pada sistem syaraf. Yang pertama ada meningitis, yaitu peradangan otak karena bakteri atau virus. Yang kedua ada stroke yang disebabkan oleh kerusakan otak akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah di otak. Dan yang ketiga ada Alzheimer, yaitu kerusakan sel syaraf dan sambungan syaraf di kulit otak dan kehilangan massa otak yang cukup besar yang dinamakan pikun. Kemudian yang keempat ada gegar otak, yaitu kehilangan sementara fungsi otak karena luka yang relatif ringan pada otak dan tidak selalu berkaitan dengan ketidaksadaran. Yang kelima ada epilepsi, yaitu serangan mendadak dan berulang-ulang yang disebabkan oleh impuls berlebihan sel-sel syaraf dalam otak. Dan yang keenam ada narkolepsi, yaitu serangan tiba-tiba dan tak terkendali di siang hari dengan gangguan tidur di malam hari. Terima kasih.